tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Bulan ini adalah bulan yang spesial. Karena Tuhan memberikan buat kita tahun ini tema yang jelas, The Year of Excellence. Bagaimana Tuhan berjanji Dia akan memberi yang excellent, yang terbaik buat kita. Tetapi dari pihak kita juga, kita harus melakukan hal yang excellent bagi Tuhan dan sesama kita. Bulan ini kita belajar, subtema kita adalah Excellent Hospitality. Bagaimana saya dan saudara harus menjadi orang yang ramah, orang yang menyambut orang lain dengan baik, dan juga baik yang kita kenal maupun orang yang belum kita kenal. Dan kita bersyukur bahwa bulan ini, saudaraku, kita mendapat cukup banyak tamu pembicara, dan mereka sebetulnya punya sebuah kerinduan untuk jadi berkat buat kita. Dan tamu-tamu kita beberapa minggu-minggu ini, mereka datang dengan membiayai diri sendiri, saudara-saudaraku. Dan saya percaya bahwa semua adalah karena anugerah dan cinta Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, saudara, ada tamu yang akhirnya saya ingat harus dijemput di Washington DC. Kami berjalan naik mobil dari Philadelphia ke Washington DC. Dan menunggu sekian lama karena tamu kita sedang dengan keluarganya dalam perjalanan dengan bus menuju beberapa tempat-tempat penting dalam wisata di daerah Washington DC. Dan akhirnya ketemu dan kami sambut dengan ramah dan mereka bersuka cita. Ada tamu juga yang harus kita jemput di JFK Airport New York. Dan memang acara protokolernya begitu senang sekali kalau hamba Tuhan ini disambut dengan buke bunga, di mana akhirnya kita siapkan yang terbaik, dan kita tunggu sekian lama, dan ternyata tidak datang-datang, saudaraku. Akhirnya kita tetap harus belajar sabar menunggu, hampir 2 jam kita menunggu, akhirnya tamu yang kita tunggu akhirnya datang, dan kita memberikan sebuah penghormatan atas kedatangan beliau. Ada juga tamu yang kita harus jemput di New York dalam keadaan sukacita. Nah, saudara sekalian, kita harus belajar untuk memberikan sebuah excellent hospitality kepada orang-orang di sekitar kita yang setuju. Katakan amin, saudara. Memang setiap orang, setiap tamu yang kita jumpai punya keunikan, punya kesukaan yang beraneka ragam. Ada tamu kita yang sangat suka makan ikan di Chinatown, saudaraku. Sampai selalu dia cerita kepada kita dan kepada orang lain, wah, ikan di restoran itu enaknya bukan main. Tapi tamu yang berbeda, kita coba ajak makan di Chinatown, ternyata tidak terlalu tertarik. Tapi begitu ketemu Korean food, saudaraku, wow, langsung, saudaraku, makannya banyak. Lihat, setiap orang punya kebiasaan berbeda. Ada tamu yang lain kita coba ajak ke Chinatown, coba ajak Korean food, nggak terlalu tertarik. Tapi ternyata kesukaannya Vietnam food, saudaraku. Kalau sudah kelihatan meatball dan yang namanya pork chop, langsung wajahnya berubah jadi sukacita. Dan Anda tahu, saudaraku, setiap orang punya kesukaan dan juga ciri khas yang berbeda-beda. Tapi kita harus belajar menjadi pribadi yang punya excellent hospitality, sehingga akhirnya hidup kita boleh jadi berkat yang sujud. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita amin. Tapi tahukah saudara sekalian, bahwa ada tamu yang lain yang kedatangannya harus kita sungguh-sungguh siapkan. Ada tamu yang lain yang jauh lebih penting, yang harus kita sambut lebih daripada yang lain. Dan tahukah saudara sekalian bahwa tamu yang harus kita sambut adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang akan menjemput setiap gereja Tuhan yang siap, orang-orang percaya yang siap, ketika dia di awan-awan dan akan terjadi peristiwa rapture atau pengangkatan. Semua kita harus siap sedia. Kata bersama saya, siap sedia. 2, 3. Dan semua kita harus memberikan excellent hospitality pada saat rapture, pengangkatan itu terjadi. Saudara sekalian, nanti malam, waktu Eastern Time Amerika, di Philadelphia, kita bisa saksikan jam 10 malam lewat 50 menit. Terjadi fenomena alam yang keempat, yaitu blood moon yang keempat. Gerhana bulan darah yang keempat. Dan Anda tahu, saudaraku, bahwa kita harus belajar untuk mengerti
bahwa memang di Philadelphia terjadi tanggal 27 September. Tapi sebetulnya di saat yang bersamaan di Israel, itu maju 7 jam dari tempat kita. Mereka sudah masuk tanggal 28 September. Bertepatan dengan hari raya orang Yahudi yaitu Feast of Tabernacle. Bagaimana sebetulnya ada begitu banyak nubuatan. Dan Alkitab berkata bahwa sebelum kedatangan Yesus, maka bulan akan jadi darah. Dan ini berbicara juga tentang blood moon yang akan terjadi nanti sebentar malam. Nah, saudaraku, mari kita belajar bahwa mengerti dari kondisi zaman yang ada sekarang, bahwa Yesus segera datang kembali. Yang mengerti katakan amin. Nah, ada pendeta dari Indonesia yang sampai terlalu berani berkata bahwa tanggal 28 September besok itu saudaraku ternyata adalah hari kiamat dan hari rapture. Pengangkatan. Menurut saya saudaraku tetap kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Tetapi Tuhan tetap berkata kita harus terus mempersiapkan diri kita. Kita bisa melihat tanda-tanda zaman. Saya yakin sebetulnya pengangkatan belum terjadi 28 September besok. Tapi bisa terjadi kapanpun juga. Katakan amin. Bisa terjadi sebentar siang. Bisa terjadi besok malam. Kapanpun juga. Saya yakin sebetulnya kiamat masih lama. Kenapa? Karena kiamat bicara tentang langit dan bumi ini habis lenyap, hancur. Tapi Anda mengerti Alkitab kita menjelaskan, sebelum kiamat terjadi, maka akan terjadi 7 tahun masa Antikris memerintah. Lalu akhirnya Tuhan Yesus turun dan itulah perang Harmagedon yang terjadi di Israel. Dan akhirnya akan ada kerajaan 1000 tahun damai. Yesus memerintah atas seluruh bumi. Dan barulah setelah itu akan terjadi Gog Magog atau kiamat. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya kita harus siap sedia. Kapanpun juga rapture itu bisa terjadi. Kenapa, saudaraku? Karena sebelum Antikris berkuasa, Alkitab menubuatkan rapture pengangkatan hanya orang percaya yang siap. Hanya gereja Tuhan yang siap saja yang akan terjadi. Pertanyaannya sekarang begini. Jika seandainya nanti malam rapture terjadi, dengan kondisi hidup dan rohani saudara, tertinggal atau terangkat? Ada orang tertinggal atau terangkat? Halo? Puji Tuhan kalau Anda memastikan bisa terangkat. Itu sebabnya ayo hari ini kita berbicara tentang menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Dan mari kita belajar, Yesus memberikan sebuah perumpamaan untuk kita belajar ada orang-orang yang harus menyambut kedatangan Tuhan 2 kali dengan sikap yang benar. Yesus pernah mengatakan dalam khotbahnya tentang akhir zaman, dari Matius 24 sampai pasal berikutnya. Dan kita lihat Yesus memberikan perumpamaan tentang 10 gadis yang menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Mari kita lihat Matius 25 ayat pertama sampai ayat 13. Saya akan bacakan, saya harap saudara simak baik-baik supaya Anda menangkap apa yang Tuhan mau bicara buat kita. Ayat pertama. Pada waktu itu, hal kerajaan surga, pada akhir zaman, kerajaan surga seperti apa? Seumpama 10 gadis, kata bersama saya 10 gadis. Kurang keras, 10 gadis, 2, 3. Yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki yang ditunggu ini gambaran Yesus Kristus Tuhan yang akan datang pada waktu pengangkatan. Ayat yang kedua. 5 diantaranya bodoh. Kata bersama saya bodoh. 2, 3. Dan 5 bijaksana. Kata bersama saya bijaksana. Ayat yang ketiga. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat yang kelima. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Kata bersama saya, lama tidak datang-datang juga. 2, 3. Lama tidak datang-datang juga. Mengantuklah mereka semua, 10 gadis itu, lalu tertidur. Waktu tengah malam, waktu yang tidak diduga, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya,
lalu membereskan pelita mereka. Ayat yang ke-8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit daripada minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat yang ke-9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi untuk menjual, pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kata bersama saya, beli di situ. 23. Ayat yang ke-10. Akan tetapi waktu mereka 5 gadis bodoh itu sedang pergi untuk membeli minyak, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia. Kata bersama saya, telah siap sedia. 23. Masuk bersama-sama dengan dia, mempelai itu Yesus, ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat yang ke-11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, yang bodoh, dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12. Tetapi ia, Tuan itu, mempelai itu, Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13 kesimpulannya, Yesus berkata, yuk baca sama-sama ayat 13. 2, 3. Karena itu apa? Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Dari perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh ini, kita bisa melihat sebetulnya strategi iblis agar membuat kita, semua kita menjadi seperti 5 gadis bodoh. Saya mau tanya buat saudara sekalian. Kalau saudara suruh memilih, saudara mau jadi yang mana? 5 gadis yang bodoh atau 5 gadis yang bijak? Halo? Pasti Anda memilih yang bijak. Pertanyaannya begini, saudaraku. Apa yang membuat 5 gadis bodoh ini akhirnya tertinggal? Tentunya 5 gadis bodoh ini, saudaraku, mereka begitu ingin masuk dalam perjamuan kawin itu. Tahukah saudara sekalian bahwa 10 gadis ini merupakan gambaran gereja Tuhan. Dan gereja tidak bicara tentang gedung tempat kita beribadah. Gereja sebetulnya bicara saudara dan saya, orang-orang yang percaya Yesus, yang percaya bahwa saudara adalah gereja Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Nah, dengar baik-baik, saudaraku. 5 gadis bijak ini gambaran gereja atau orang percaya yang siap sedia waktu Yesus datang kembali. Sementara 5 gadis bodoh ini adalah gambaran gereja atau orang percaya yang tertinggal karena mereka tidak siap waktu Yesus datang kembali. Sekali lagi saya mau beritahu sama saudara sekalian, semua kita ingin jadi seperti 5 gadis bijak. Tapi tahukah saudara sekalian, iblis selalu berusaha dengan strateginya, dengan serangannya. Untuk apa? Membuat saya dan saudara menjadi seperti 5 gadis bodoh yang akhirnya tertinggal. Nah, saudaraku, itu sebabnya iblis selalu merancangkan, menyodorkan ada 5 strategi yang iblis pakai supaya apa? Supaya kita tertinggal seperti 5 gadis yang bijak. Yang bodoh. Saya mau tanya, siapa saudara yang mau tertinggal? Angkat tangan. Gak ada. Siapa yang mau ikut pengangkatan rapture itu? Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Judul khotbah hari ini adalah Church Under Attack. Gereja dalam serangan. Kenapa saya berkata begini? Karena sebetulnya iblis di akhir zaman sedang menyodorkan serangan-serangannya buat saudara dan saya. Supaya kita tertinggal. Tidak siap waktu Yesus datang kembali. Dan dari perumpamaan ini, kita bisa belajar ada 5 serangan iblis terhadap gereja Tuhan, terhadap saya dan saudara di akhir zaman. Serangan iblis yang pertama adalah, iblis menggunakan yang namanya roh kebodohan. Spirit of foolishness. Karena bersama saya roh kebodohan. 2, 3. Roh apa? Kebodohan. Lihat ayat yang kedua dari Matius 25.
5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Orang bodoh nggak suka disebut bodoh. Orang bodoh biasanya merasa tidak bodoh. Dan marah kalau dibilang apa? Bodoh. Saya yakin semua kita tidak pernah merasa bodoh. Kita selalu merasa, oh aku pandai. Oh aku punya banyak pengetahuan. Nah saya yakin sebetulnya 5 gadis bodoh ini juga merasa tidak bodoh. Sekali lagi saudaraku, hati-hati. Orang bodoh itu biasanya paling marah, tersinggung kalau dibilang bodoh. Ada seorang kakek tua lagi mancing di danau. Lagi asik mancing, sudah 3 jam mancing. 1 ikan pun gak dapat. Lalu datanglah seorang anak kecil. Lalu tanya kepada kakek ini. Nah si kakek ini memang temperamental, tukang marah. Terus juga omongannya kasar. Seringkali saudaraku nyebut orang lain bodoh. Apa yang terjadi saudaraku? Tiba-tiba si anak kecil ini tanya. Kakek duduk di tepi danau lagi ngapain? Kakeknya marah. Sudah tahu pegang stik pancing. Ya kan? Lalu dia berkata, kamu gak lihat apa yang saya lakukan? Saya ini lagi mancing, bodoh. Jadi dia bilang anak kecil itu bodoh. Lalu kemudian si anak nyengir. Lalu tanya lagi, sudah dapat ikan enggak kek? Belum, bodoh. Kenapa? Karena 3 jam enggak dapat. Dia makin marah. Lalu tanya si anak kecil ini, umpannya apa kakek? Umpannya cacing, bodoh. Lalu si anak kecil ngomong gini, oh makanya kek nggak dapet. Kalau kakek mau dapet ikan, kakek pakai umpan yang lain. Pakai durian, campur dengan es krim, rasa coklat, di blender. Lalu kemudian campur dengan kecap ABC. Lalu kemudian dipelintir-pelintir kecil, jadikan umpan kek. Lalu giliran kakeknya yang penasaran. Jadi kalau dengan umpan begitu, pasti dapat ikan. Ya enggak bisa kek, bodoh kakek. Lalu kemudian si anak itu lari, saudaraku. Waktu itu anak lari, kakeknya marah. Kenapa? Karena dibilang bodoh. Seumur-umur hidup kakek ini enggak pernah dibilang orang bodoh. Dia kejar tuh anak, lagi ngejar, jantungnya kumat, mati. Waktu si kakek mati, malaikat datang. Malaikat tanya sama si kakek, kek, waktu masih hidup, agamanya apa? Ya saya punya agama waktu hidup, bodoh. Maka kaget malaikatnya. Malaikat kalau dibilang bodoh, lalu malaikat bilang begini, kek, hati-hati jaga perkataan kek. Jangan sampai kakek ngomong kasar begitu dong. Barangkali kalau kakek ngomong baik, kakek bisa hidup kembali dan balik ke dunia lagi. Lalu kemudian si kakek penasaran, loh emangnya bisa? Ya enggak bisa lah bodoh. Giliran malaikat yang balas. Mari kita belajar jangan sampai jadi orang bodoh. Saya yakin semua kita secara hal sekuler, Anda soal cari duit orang cerdas. Mungkin secara pendidikan akademi, saudara adalah orang yang cerdas. Tapi jangan sampai roh kebodohan rohani mulai ada dalam hidup kita. Saudara sekalian, kata bodoh di sini, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Alkitab Yunaninya, Yesus memakai kata moros. Kata bersama saya moros. 2, 3. Apa arti moros? Ada 2 arti. Yang bernama foolish, memang bodoh, oon. Tapi ternyata kata bodoh atau moros di sini juga punya arti yang kedua. Godless, tidak beriman, jahat, durhaka, dan murtad. Nah, saudara dengar baik-baik. Mari kita waspada. Jangan sampai kita bodoh, tidak ngerti kehendak Tuhan. Makanya kita bilang begini, Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata bersama saya harus mengerti kehendak Tuhan. 2, 3, saya harus mengerti apa? Kehendak Tuhan. Maaf saudaraku, ada banyak anak Tuhan. Ternyata soal rohani bodohnya bukan main. Sudah bertahun-tahun ikut Yesus, tentang peperangan rohani aja enggak ngerti. Tentang kuasa pujian penyembahan aja enggak ngerti. Tentang pentingnya berdoa bahasa roh aja enggak ngerti. Tentang pentingnya kita berpuasa aja enggak ngerti.
Bahkan saudaraku tentang akhir zaman juga nggak ngerti. Dengar hati-hati saudaraku. Jangan sampai kita seperti 5 gadis bodoh yang akan tertinggal. Minta sama Tuhan roh kecerdasan rohani. Minta sama Tuhan roh hikmat. Supaya saudara dan saya bisa mengerti perkara-perkara rohani. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudaraku. Berapa banyak kita kalau urusan shopping ngertinya luar biasa. Tahu persis tas merek apa yang baru keluar. Modelnya kayak apa. Tapi firman Tuhan buru-buru saudaraku, kita tidak ngerti sama sekali. Kita nggak ngerti, ngapain sih puasa, ngapain sih ucapkan firman, deklarasi, ngapain sih. Saya mau beritahu sama saudaraku, jangan jadi orang yang bodoh secara rohani. Saya berdoa dalam nama Yesus, biar hikmat Tuhan limpah atas saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Tapi bodoh di sini juga punya arti yaitu godless. Orang yang akhirnya tidak percaya, tidak beriman, bahkan jahat, durhaka, murtad. Saudara-saudara, waktu saya mengerti arti daripada kata bodoh di sini, tentang 5 gadis bodoh yang menyambut kedatangan Tuhan, barulah saya menangkap apa yang Yesus ucapkan waktu dia datang kembali. Lihat Lukas 18 ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat yang ke-8. Waktu Yesus mengajar tentang tidak jemu-jemu berdoa. Orang percaya harus terus rajin berdoa. Katakan amin. Katakan bersama saya, doa besar kuasanya. 2, 3. Lihat, Yesus bilang begini. Aku berkata kepadamu, iya Tuhan akan segera membenarkan mereka. Sudah percaya Tuhan sanggup menolong saudara dan membenarkan? Katakan amin. Lihat, akan tetapi, Yesus berkata, jika anak manusia itu, yaitu Yesus datang, waktu Yesus datang kembali, aneh pertanyaannya begini. Adakah ia Yesus mendapati iman di bumi ini? Cukup lama waktu saya baca ayat ini, saya nggak mudeng. Loh, ini kan konteksnya Yesus yang bicara tentang orang percaya yang harus tekun berdoa. Kok bisa nanti di akhir zaman sampai kepada orang percaya bisa-bisa ada kemungkinan mereka tidak punya iman. Kan pasti mereka telah beriman. Tiba-tiba mulai saya dibukakan Tuhan. Anda harus tahu begini, saudara. Betapa banyak orang percaya. Karena situasi dan keadaannya. Lama-lama imannya mulai luntur. Lama-lama mulai tidak lagi percaya. Karena ternyata sudah lama seolah-olah janji Tuhan tidak datang. Mulai meragukan. Dan mulai jadi jahat. Dan akhirnya saudaraku rela menukar imannya. Rela menukar Yesus dengan apapun yang lain. Saudara-saudara, kata bersama saya tidak mau jadi orang bodoh. 2, 3. Saya tidak mau jadi apa? Orang bodoh. Ada seorang teman, dia posting 2 gambar wanita. Dan 2 wanita ini sama-sama cantik. Sama-sama artis, tapi Anda tahu saudaraku, berbeda. Foto sebelah kiri adalah foto Esmiranda. Seorang artis sinetron Indonesia. Yang begitu dikenal dan begitu banyak fansnya dan seringkali muncul di sinetron. Tapi satu hari dia kenal Yesus. Dan dia memutuskan meninggalkan agama lamanya. Jadi pengikut Yesus. Dia tinggalkan kepercayaan lamanya. Jadi pengikut Yesus. Dan Anda tahu resikonya. Semua kontrak filmnya dibatalkan. Dan Anda tahu Esmiranda tidak pernah goyah. Demi Yesus. Dia rela kehilangan hal duniawi. Asal dia dapatkan Yesus. Dan Anda tahu di mana Esmiranda hari ini? Dia keliling ke banyak gereja-gereja di Indonesia. Untuk apa? Bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Foto di sampingnya. Seorang wanita Indonesia yang lain. Seorang yang pernah menang. Walaupun tidak juara 1 tapi juara 2. Dalam kontes kecantikan Indonesia. Bahkan sebetulnya orang ini adalah anak seorang pendeta di Indonesia.
Tapi demi cinta, demi harta, dia tinggalkan Yesus dan rela menikah dengan orang non-Kristen. Dan sampai akhirnya dia menjadi seorang pejabat pemerintahan di Indonesia. Dan akhirnya terlibat korupsi. Dan Anda tahu di mana sekarang dia? Dia meringkuk di penjara. Lihat dua pilihan yang berbeda. Wanita yang satu rela meninggalkan semua kegemerlapan dan semua hal-hal yang duniawi demi Yesus. Sementara yang satu rela meninggalkan Yesus demi hal yang duniawi. Saya mau tanya sama saudara, mana yang cerdas, mana yang bodoh? Kok diam semua? Halo? Kalau saudara milih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Halo? Yang benar. Yang pertama atau yang kedua? Halo? Puji Tuhan, Anda jadi orang bijaksana. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Roh yang kedua, yang akan menjadi strategi iblis untuk menghancurkan gereja Tuhan. Serangan iblis supaya membuat kita menjadi seperti 5 gadis bodoh adalah apa? Yaitu roh kelelahan. Kata bersama saya, roh kelelahan. 2, 3. Roh apa? Kelelahan. Spirit of tiredness. Capek. Lelah. Lihat ayat yang kelima. Matius 25 ayat yang kelima. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua. Lalu apa? Tertidur. Saudara dengarkan mari. Saya mau tanya sama saudara. Ini yang salah siapa? Mereka jadi tertidur, ngantuk dan tidur. Gara-gara mempelai lama tidak datang. Yang salah siapa? Kita nganggap, oh yang salah mempelainya dong. Yang salah Tuhan, kenapa lama tidak datang? Tapi waktu saya pelajari, Anda harus tahu. Tradisi Yahudi waktu itu, ketika seseorang mempelai akan menikah, mereka hanya memberitahu tanggalnya. Tapi jam kedatangannya tidak pernah diberitahu. Dan Anda harus tahu, hal yang sama juga. Kedatangan Yesus yang kedua. Dia berkata, dari tanda-tanda zaman, engkau bisa belajar, aku segera datang. Tapi tetap tidak pernah bisa tahu persis kapan dia datang. Tetapi yang harus kita kerjakan, berjaga-jaga senantiasa. Katakan amin. Katakan amin. Kenapa saudaraku? Dengar baik-baik. 10 gadis ini menunggu lama sekali. Ayo, saudara, kalau Anda nunggu yang didatang, yang ditunggu gak datang, apa yang saudara alami lama-lama? Hah? Jadi apa? Jadi apa? Capek? Apa lagi? Ngantuk? Apa lagi? bete? Apa lagi? Ngomong dong, halo? Hah? Suntuk? Lapar? Ya kan? Tidur. Hari ini, berapa banyak kita sedang lelah? Sudah lama nunggu janji Tuhan. Sudah lama berdoa. Mana kok gak datang-datang? Katanya Tuhan janji pemulihan. Katanya Tuhan janji memberkati, menolong saya. Tapi mana kok tidak terjadi? Berapa banyak orang percaya hari ini lelah, capek. Karena menunggu jawaban doa. Capek, lelah akan beban pergumulannya. Saudara sekalian, saya berdoa. Biar roh kelelahan ini dihancurkan dari hidup kita. Supaya saudara dan saya tidak tertidur dan tidak ngantuk. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara sekalian, berapa banyak orang akhirnya lelah dalam hidupnya. Capek. Capek, Pak. Suami kok gak berubah-berubah, Pak. Bu, yang perlu berubah bukan suami dulu. Ibu dulu yang harus berubah. Tidak ada yang amin. Capek, Pak, istri saya gak berubah-berubah. Pak,
Yang harus berubah dulu bukan istri, kita para suami harus berubah. Katakan amin. Nah, sudah dengar baik-baik. Mari kita belajar. Jangan sampai Anda lelah. Karena iblis menyodorkan roh kelelahan. Nah, kata mengantuklah di sini. Ya, ternyata Yesus pakai kata dalam Yunaninya nustako. Nustakso ini, artinya adalah apa? Artinya ternyata to sleep, memang ngantuk. Tapi berikutnya adalah apa, so? Ternyata artinya kata ini adalah careless. Jadi lalai, ceroboh, teledor. Kita sudah mulai jadi Kristen yang akhirnya lalai. Mutuskan apa-apa emosi. Ngelakuin apa-apa sudah bawaannya kesel. Saudaraku. Nah, hati-hati. Bahkan kata tertidur di sini, ternyata dalam bahasa aslinya, itu punya arti dua juga. Yang pertama adalah apa? To sleep, juga tertidur. Tapi yang kedua adalah to be dead, mati. Berapa banyak kita, rohani kita sudah mati. Ke gereja sudah tidak semangat. Hidup sudah tidak semangat. Kerja sudah tidak semangat. Kenapa? Karena sebetulnya roh kelelahan itu ada dalam hidup kita. Come on church, bangkit. Tuhan menjanjikan kelegaan yang baru buat saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Saudara, Yesus itu sebabnya dia berkata begini. Matius 11 ayat 28. Yuk baca sama-sama yuk. Matius 11 ayat 28. Baca sama-sama. 2, 3 keras. Marilah kepadaku. Apa? Semua yang letih lesu dan apa? Berbeban berat. Aku Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa percaya dalam Yesus ada kelegaan? Angkat tangan saudaraku. Siapa percaya bahwa Yesus pasti memberi kelegaan? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tapi berapa banyak kita bilang ini, Pak, saya ke gereja, beban berat. Pulanglah kok tetap beban berat, Pak. Saya sudah berdoa, baca firman dengan beban berat, kok tetap beban berat? Saya kasih contoh, Irfan. Coba, itu di depan ada 2 tas, coklat sama hitam, ambil. Cepet dong. Oke, anggap itu beban beratmu, Van. Beban beratmu apa, Van? Enggak ada? Puji Tuhan. Beban berat Ivan, apa? Keluarga, pergumulan, perjodohan. Anggaplah saya Yesus. Dan saya menyediakan kelegaan. Dan saya berkata pada Irfan, marilah kepadaku semua yang berbeban berat, letih lesu. Marilah datang kepadaku. Mari datang kepadaku. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Aku memberi kelegaan kepadamu. Mau terima kelegaan? Apa yang harus kamu lakukan? Tukar. Terjadi pertukaran. Nih terima. Oke. Sono pergi. Harus terjadi pertukaran. Bebannya Irfan diserahkan ke Yesus. Karena sudah akan terima kelegaan. 2 tanganmu penuh dengan beban. Bagaimana kau bisa menerima lagi dari Tuhan? Tuhan berkata tadi, aku memberikan kepadamu. Berarti Anda harus lepaskan dulu bebanmu, serahkan. Dan kau akan bisa menerima kelegaan. Sehingga akhirnya engkau selalu segar dan dapat kelegaan yang baru. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Ngapain? Tukar lagi? Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara datang pada Tuhan dan mau menerima kelegaan, kekuatan yang baru karena kau sudah lelah, jangan terus bawa bebanmu. Serahkan ke Tuhan dan terjadi sebuah pertukaran di mana akhirnya Tuhan menerima beban saudara dan saudara menerima yaitu kelegaan. Engkau mendapat kelepasan dari bebanmu dan engkau mendapatkan kekuatan yang baru. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Roma 12 ayat yang ke-11. Kita berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kata bersama saya, roh saya harus menyala-nyala. 2, 3. Ayo lebih lagi, roh saya harus menyala-nyala. 2, 3.
Jangan jadi lelah. Memang beban berat, tapi jadilah bersemangat. Efesus 5 ayat 14. Itu sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tertidur. Kata bersama saya, bangun. Belum semuanya. Bangun. Ya, kata bersama saya tidak boleh tidur lagi. Secara rohani. Nanti malam harus tidur, saudara, amin. Karena kalau sudah ada yang tidur, nanti malam tidak bisa tidur. Saya yakin sudah cari saya, telepon saya, Pak, saya nggak bisa tidur. Nanti saya nggak bisa tidur juga, saudaraku. Kata bersama saya, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Siapa mau hidupnya selalu penuh dengan cahaya Kristus? Mari belajar, tetap bersemangat dalam hidup ini. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, serangan iblis yang ketiga adalah apa? Iblis menyodorkan roh jalan pintas. Spirit of shortcut. Mana Pak buktinya Pak? Lihat ayat yang ke-8. Saat sadar pelitanya hampir padam dan tidak ada minyak, apa yang dikatakan oleh gadis-gadis bodoh? Ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, berikan kami sedikit daripada minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Sudah dengar kemari? Berapa banyak kita seperti 5 gadis bodoh ini? Mau cari gampangnya saja. Mau cari mudahnya saja. Ngapain repot-repot harus jalan beli minyak? Ngapain repot-repot harus jalan dan kemudian bayar harga lagi beli minyak? Minta saja. Berikan kami sedikit minyak. Saudara sekalian, ini mental orang yang cuma mau minta-minta tanpa mau mengikuti sebuah proses dari Tuhan. Setan seringkali menyodorkan kita shortcut saja, jalan pintas saja. Dan Anda tahu kan, ini strategi juga iblis pakai untuk menggoda Yesus. Buktinya mana Pak? Lihat dalam pencobaan di padang gurun, Matius 4 ayat 9 sampai 10. Lihat ya. Iblis berkata begini kepada Yesus. Dan berkata kepada Yesus kepadanya, semua ini, semua seisi dunia akan kuberikan kepadamu Yesus. Kata iblis, jika engkau sujud menyembah aku. Ditawarin sama setan. Sujud nyembah, saya beri semua. Ayat 10 lihat. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyala iblis. Kata bersama saya, enya iblis. 2, 3. Setiap spirit shortcut dihancurkan. Harus enyang. Katakan amin. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sudah dengar kemari. Iblis pakai strategi yang sama. Untuk menawarkan jalan pintas. Anda tahu nggak? Itu waktu Yesus baru umur 30 tahun. Dia baru mau melayani selesai doa puasa. 40 hari. Iblis tawar. Yesus, sembah aku, seluruh dunia aku beri. Padahal Anda mengerti, Yesus datang ke dunia, misinya apa? Menebus di kayu salib. Sehingga seluruh dunia dari tangan iblis diserahkan jadi milik Tuhan Yesus. Iblis potong. Lu ngapain Yesus? 3,5 tahun nanti lewati jalan salib, menderita, kelamaan. Sembah sekarang, aku beri. Yesus menolak. Saudara harus tahu, Antikris nanti adalah seorang manusia yang usianya 30 tahun. Ditawari sama iblis, sembah aku, seluruh dunia aku beri padamu. Dan kalau Yesus menolak, tapi Antikris nanti akan menyembah iblis. Dan betul-betul dia diberi kuasa atas seluruh dunia. Hati-hati saudaraku. Berapa banyak kita terjebak dengan shortcut. Contohnya begini. Lihat toh, kamu sudah mempertahankan pernikahanmu sekian tahun. Buktinya apa? Tidak bahagia toh? Lihat. Ada bule ganteng satu. Ceraiin aja. Suami sudah botak, gembrot, pelit, sukasar, ngentutan lagi.
hidup lagi. Shortcut aja. Mending sama bule itu. Dapat surat. Dapat duit. Apalagi dia sudah tua. Nggak punya anak. Asuransi jiwanya juga besar. Kawin sama dia dapat surat. Dapat kekayaan. Cepat mati dia. Lebih kaya lagi. Shortcut aja. Hati-hati. Berapa banyak orang ditawari oleh iblis. Lu ngapain? Pacaran kudus. Ini kan Amerika. Nggak apa-apa. Kan orang tua berkata baru nikah tahun depan. Sekarang sih nggak apa-apa. Hidup dalam free sex. Toh nanti juga menikah. Iblis tawarkan shortcut. Sudah capek atas hidup ini kan? Toh percuma kan? Kamu sudah sekian lama bertahan ikut Tuhan. Nggak tapi masalah. Capek kan? Sudah. Shortcut aja. Minum Baygon rasa strawberry. Terjun aja dari lantai 2. Saudara. Anyala iblis. Ayo kata bersama saya 2, 3. Kurang keras. 2, 3. Hati-hati loh ya. Ngomongnya nyala iblis. Jangan ngomong nunjuk sebelahmu. Atau nunjuk mertua. Jangan. Kata bersama saya 2, 3. 2, 3. Kalau kita harus lewati jalan proses. Jalan yang penuh dengan ujian tantangan. Melewati semua waktu menunggu. Jangan pernah terpikir untuk cari jalan pintas. Percayalah, waktu Tuhan memang seolah-olah lama. Tapi percayalah, tidak pernah terlambat. Dia tolong kita semua. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita belajar untuk tidak cari jalan pintas. Dan yang keempat, serangan iblis terhadap gereja Tuhan yang keempat adalah apa? Pakai yang namanya roh kekikiran. Kata bersama saya, roh kikir. 2, 3. Gimana Pak kok bisa tahu? Lihat ayat 9-10. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu kalau saya share minyak. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kata bersama saya, beli di situ. 2, 3. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka 5 gadis bodoh sedang pergi untuk apa? Membelinya. Kata bersama saya, membelinya. 2, 3. Sampai sini dulu. Saya tanya sama saudara. 5 gadis bijak ini, waktu mempelai mau datang, padam, terus suruh beli minyak. Lalu dia pergi beli minyak ke toko minyak. Penjual minyak. Saya mau tanya sama saudara. Berarti sebetulnya 5 gadis bodoh ini mampu nggak beli minyak? Halo, mampu tidak? Kan nggak disebut gini, maka mereka ngutang minyak. Ya biasa kan, anak kos begitu kan. Ngebon dulu, anak kuliah kan begitu ya toh. Ngebon dulu, kapan bayarnya nyo? Kapan bayarnya nih? Tunggu, kapan? Sampai Yesus datang 3 kali. Nggak disebut mereka mengutang minyak. Nggak disebut maka mereka pakai kredit card. Tapi disebut mereka membeli minyak. Saya mau tanya sama saudara. Sekali lagi, berarti sebetulnya 5 gadis bodoh ini punya kemampuan tidak untuk membeli minyak? Punya tidak? Kalau punya, berarti mereka punya duit tidak? Punya duit. Berarti pada waktu mereka menanti mempelai itu, baru datang. Sebetulnya mereka punya duit tidak? Bawa duit tidak? Bawa. Anda tahu? Tapi mereka punya duit dan bawa duit. Tapi mereka tidak mau beli minyak. Disimpan. Sayang Ya kalau minyaknya kepake. Kalau enggak, sayang simpen aja. Beda dengan 5 yang bijak. Aku punya duit, aku beli minyak. Dan buat cadangan. Anda harus tahu begini. Saudara-saudara, setan akan berusaha membuat saudara dan saya seperti 5 gadis bodoh. Kita punya duit, kita punya berkat, tapi kita cuma sibuk simpan. Dan kita cuma sibuk hanya spend untuk diri kita sendiri.
Tetapi kita tidak pernah mau berani untuk benar-benar membeli sesuatu perkara rohani untuk kemuliaan Tuhan. Contohnya gini, kalau untuk makan, berapapun berani keluar. Daftar retreat, mikir dulu, pakai nawar lagi. Jadi berapa satu orang? $100. Itu sekamar berapa orang? 2 orang. Tempat tidurnya ada berapa? Ada 2. Jadi kalau seandainya berapapun orang yang di dalam kamar, tetap bayar $200 untuk 2 orang. Iya. Oh oke, sebentar. Saya cari teman saya. Kalau bisa 50 orang satu kamar. Maaf saudaraku. Untuk beli CD rohani. Mikir, enggak berani. Pelit. Kalau bajakan mau. Saudara maaf. Kalau saudara tidak berani gunakan uangmu untuk investasi bagi pekerjaan Tuhan, untuk investasi bagi kerajaan surga, untuk jadi berkat bagi orang lain, saya khawatir kita akan jadi seperti 5 gadis bodoh yang cuman sibuk untuk menyimpan bagi diri kita sendiri. Saya yakin sebetulnya kita diberkati dengan satu alasan, agar kita jadi saluran berkat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yesus berkata begini, lihat Matius 6 ayat 20 sampai 21. Yuk baca sama-sama yuk. Matius 6 ayat 20 sampai 21. Semua baca keras. 2, 3. Tetapi kumpulkanlah bagimu apa? Harta di surga. Kata bersama saya, harta di surga. Di surga ngengat dan kara tidak merusakkannya, dan apa? Pencuri tidak membongkar serta apa? Mencurinya. Ayat 21 baca sama-sama. 2, 3. Karena di mana hartamu berada apa? Di situ juga hatimu berada. Katakan amin. Dengar kemari. Secara logika, apa Tuhan itu mata duitan, Pak? Kayaknya Tuhan enggak mata duitan loh, Pak. Cuman pendeta yang mata duitan, Pak. Mata saya bukan duit. Sudah jujur gini. Kenapa Tuhan memerintahkan kembalikan perpuluhan? Menabur banyak, menuai banyak. Kita memberi kepada orang-orang miskin. Saya cuman gini, Tuhan. Kan bukankah engkau punya segalanya? Langit dan bumi Tuhan punya. Kenapa kau mau minta lagi kami membawa korban? Tiba-tiba Tuhan jawab gini, 2 alasan hambaku. Apa Tuhan? Alasan pertama, aku mau uji hati mereka. Lebih cinta harta atau lebih cinta sang sumber yang punya harta? Saya pastikan setiap saudara lebih cinta Tuhan, sumber harta. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lalu saya tanya, alasan kedua apa Tuhan? Alasan kedua, karena di mana seseorang cinta, pasti dia akan spend uang paling banyak untuk yang dia cintai. Dengar para wanita yang masih belum menikah. Kalau Anda pacaran dan si cowok Anda pelitnya bukan main. Apalagi ketika tagihan makan datang dan dia pura-pura sakit perut di kamar mandi. Pesan saya cuma satu. Pecat segera. Orang kalau namanya cinta, dia akan berani spend uangnya untuk yang dicintai. Betul saudaraku? Orang kalau cinta musik, lihat. Saya lihat beberapa teman yang gila musik. Wih, itu yang namanya alat musik yang termahal dikoleksi. Orang kalau cinta komputer, lihat. Barang-barang yang mahal-mahal dia koleksi. Komputer. Orang kalau cinta mobil, wih, mobilnya saudaraku, ya toh. Istri belum enggak pernah dimandiin, mobil dimandiin terus tiap hari. Ya kan? Istri keserempet apa lecet enggak pernah dikasih bandage. Mobil keserempet dikit aja udah langsung dilap, dikompon, saudaraku itu. Orang kalau cintanya adalah apa? Misalnya shopping. Sudah tahu? Saya lihat klip. Ada wanita di China disebut sebagai Ratu Herme.
Sudah tahu? Ratu Herma. Hermes. Jangan sok kampungan, Herma. Jangan baca Hermes, Herma. Sudah tahu? Dia bawa 2 orang wartawan masuk ke kamar pribadinya. Itu kamar pribadinya, selain tempat tidur ada 1 ruangan lagi. Kurang lebih hampir separuh gedung gereja ini. Itu semua etalase Hermes semua. Berbagai model jenis. Dia bisa sebutkan ini, tipe ini. Warnanya ini, harganya sekian. Ini. Hafal semua. Sampai 2 orang wartawan. Dalam hati mereka, minta 1 dong. No way. Lihat, orang kalau cinta, dia spend uang ke sana. Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya mau tanya, siapa mau alami pengangkatan? Angkat tangan. Saya tanya lagi, siapa mau tertinggal? Angkat tangan. Enggak ada, oke. Saya mau tanya, kalau engkau spend uang hanya untuk mobil yang di dunia, spend uang hanya untuk rumah dan renovasi rumah yang di dunia, spend uang hanya untuk elektronik yang di dunia, hatimu melekat ke dunia, waktu rapture, terangkat atau tertinggal? Kalau sudah hari ini, aku ngerti. Aku invest ke surga, invest ke pekerjaan Tuhan, invest ke surga. Hatimu melekat ke surga. Nanti waktu dia datang, maka kita semua melekat ke surga, naik ke surga. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih meriah karena haleluya. Yang kelima terakhir, iblis akan menyerang dengan roh apa? Roh perpecahan. Spirit of split up. Apa buktinya? Lihat ayat yang 10 dan 11. Akan tetapi pada waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, membeli minyak yang bodoh itu, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia, yaitu 5 gadis yang bijak, masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ayat 11. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu, 5 gadis yang bodoh, dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan tidak bisa dibuka lagi. 10 gadis tadinya bersama-sama. Tapi sekarang split up. Terpisah. Anda tahu, setan berusaha membuat kita seperti gadis bodoh dengan roh perpecahan. Iblis berusaha memecah belah keluarga. Iblis berusaha memecah belah gereja. Iblis mau berusaha memecah belah pelayanan, bahkan bangsa. Dan Anda mengerti, saudaraku, seringkali kita seperti kakak-kakak Yusuf. Waktu kita lihat saudara kita seperti Yusuf yang diangkat Tuhan, punya mimpi besar, kita jadi jealous, kita jadi marah, bahkan kita berencana membunuh dia, menghabisi dia. Hati-hati, saudaraku. Saudara tahu enggak? Bahwa ternyata yang rugi adalah kakak-kakak Yusuf sendiri. Saudara harus mengerti, jangan sampai kita cuma sibuk berantem sendiri. Enggak ada berkat. Orang kalau cuma sibuk berantem, suami istri ribut berantem, rezekinya mampet. Tapi kalau suami istri rukun, kompak, rezekinya luar biasa limpah. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Makanya saudaraku, dalam gereja ini, siapa mau mengalami berkat lebih dahsyat, akan angkat tangan. Amin. Kata mereka, saya harus kompak. 2, 3, buang roh perpecahan. Cuman saling tersinggung, saling kemudian saling menjatuhkan, menjelekkan, stop. Dengar baik-baik. Jangan sampai kita salah tembak. Setan menyodorkan roh perpecahan dengan satu tujuan. Supaya kita salah sasaran. Kita sibuk menembak saudara kita. Kita sibuk menjatuhkan yang lain. Dan akhirnya setan bilang, aha, itu yang gua tunggu. Supaya apa? Kita tidak pernah sibuk menyerang setan, menembak setan. Hari ini, jangan jadi orang yang terus jatuh dalam perpecahan. Bangkit gereja Tuhan, bersatu. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ayat yang terakhir, 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Yuk kita baca sama-sama. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Semua baca keras. 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu apa?
seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Orang boleh memusuhi saudara, orang boleh tidak mau berdamai dengan saudara, tapi yang pasti kita harus tetap berusaha dan mau untuk berdamai. Katakan amin, saudara. Kenapa? Karena nanti kita yang diberkati. Dan mari saudaraku, musuh kita bukanlah manusia. Dengar baik-baik, belajar untuk sungguh-sungguh tolak setiap roh perpecahan dan hidup dalam kesatuan. Maka berkat Tuhan yang terbaik, Yobel besar, jadi dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Kesimpulannya apa? Gereja Tuhan harus waspada terhadap serangan musuh yang berusaha membuat kita menjadi seperti 5 gadis yang bodoh. Yang pertama, buang semua roh kebodohan. Minta sama Tuhan ganti dengan roh hikmat dan kebijaksanaan. Buang roh kelelahan. Minta dengan Tuhan ganti roh semangat yang baru. Roh kelegaan. Roh sukacita. Patahkan roh jalan pintas. Minta sama Tuhan urapan Tuhan yang membuat aku teguh berdiri. Tahan uji, lewati proses hidup ini. Ikut dalam kehendak Tuhan. Dan yang keempat, buang roh kekikiran. Dan minta roh kemurahan hati. Hati yang generous. Dan buang roh perpecahan. Dan minta roh kesatuan. Siapa mau jadi seperti 5 gadis yang bijak? Angkat tangan saudaraku. Mari kita berdiri bersama-sama. Yang meriah bagi Yesus Tuhan. Bulan ini adalah bulan yang spesial. Karena Tuhan memberikan buat kita tahun ini tema yang jelas, The Year of Excellence. Bagaimana Tuhan berjanji Dia akan memberi yang excellent, yang terbaik buat kita. Tetapi dari pihak kita juga, kita harus melakukan hal yang excellent bagi Tuhan dan sesama kita. Bulan ini kita belajar, subtema kita adalah Excellent Hospitality. Bagaimana saya dan saudara harus menjadi orang yang ramah. Orang yang menyambut orang lain dengan baik. Dan juga baik yang kita kenal maupun orang yang belum kita kenal. Dan kita bersyukur bahwa bulan ini saudaraku, kita mendapat cukup banyak tamu pembicara. Dan mereka sebetulnya punya sebuah kerinduan untuk jadi berkat buat kita. Dan tamu-tamu kita beberapa minggu-minggu ini, mereka datang dengan membiayai diri sendiri, saudara-saudaraku. Dan saya percaya bahwa semua adalah karena anugerah dan cinta Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, saudara, ada tamu yang akhirnya saya ingat harus dijemput di Washington DC. Kami berjalan naik mobil dari Philadelphia ke Washington DC. Dan menunggu sekian lama karena tamu kita sedang dengan keluarganya dalam perjalanan dengan bus menuju beberapa tempat-tempat penting dalam wisata di daerah Washington DC. Dan akhirnya ketemu dan kami sambut dengan ramah dan mereka bersuka cita. Ada tamu juga yang harus kita jemput di JFK Airport New York. Dan memang acara protokolernya begitu senang sekali kalau hamba Tuhan ini disambut dengan buke bunga, di mana akhirnya kita siapkan yang terbaik. Dan kita tunggu sekian lama, dan ternyata tidak datang-datang, saudaraku. Akhirnya kita tetap harus belajar sabar menunggu, hampir 2 jam kita menunggu. Akhirnya tamu yang kita tunggu akhirnya datang dan kita memberikan sebuah penghormatan atas kedatangan beliau. Ada juga tamu yang kita harus jemput di New York dalam keadaan sukacita. Nah, saudara sekalian, kita harus belajar untuk memberikan sebuah excellent hospitality kepada orang-orang di sekitar kita yang setuju. Katakan amin, syukur. Memang setiap orang, setiap tamu yang kita jumpai punya keunikan, punya kesukaan yang beraneka ragam. Ada tamu kita yang sangat suka makan ikan di Chinatown, saudaraku. Sampai selalu dia cerita kepada kita dan kepada orang lain, wah, ikan di restoran itu enaknya bukan main. Tapi tamu yang berbeda, kita coba ajak makan di Chinatown,
ternyata tidak terlalu tertarik. Tapi begitu ketemu Korean food, saudaraku, wow, langsung saudaraku, makannya banyak. Lihat, setiap orang punya kebiasaan berbeda. Ada tamu yang lain kita coba ajak ke Chinatown, coba ajak Korean food, nggak terlalu tertarik. Tapi ternyata kesukaannya Vietnam food, saudaraku. Kalau sudah kelihatan meatball dan yang namanya pork chop, langsung wajahnya berubah jadi sukacita. Dan Anda tahu saudaraku, setiap orang punya kesukaan dan juga ciri khas yang berbeda-beda. Tapi kita harus belajar menjadi pribadi yang punya excellent hospitality. Sehingga akhirnya hidup kita boleh jadi berkat. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita amin. Tapi tahukah saudara sekalian, bahwa ada tamu yang lain yang kedatangannya harus kita sungguh-sungguh siapkan. Ada tamu yang lain yang jauh lebih penting, yang harus kita sambut lebih daripada yang lain. Dan tahukah saudara sekalian bahwa tamu yang harus kita sambut adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang akan menjemput setiap gereja Tuhan yang siap, orang-orang percaya yang siap, ketika dia di awan-awan dan akan terjadi peristiwa rapture atau pengangkatan. Semua kita harus siap sedia. Kata bersama saya, siap sedia. 2, 3. Dan semua kita harus memberikan excellent hospitality pada saat rapture, pengangkatan itu terjadi. Saudara sekalian, nanti malam, waktu Eastern Time Amerika, di Philadelphia, kita bisa saksikan jam 10 malam lewat 50 menit. Terjadi fenomena alam yang keempat, yaitu blood moon yang keempat. Gerhana bulan darah yang keempat. Dan Anda tahu saudaraku bahwa kita harus belajar untuk mengerti bahwa memang di Philadelphia terjadi tanggal 27 September. Tapi sebetulnya di saat yang bersamaan di Israel, itu maju 7 jam dari tempat kita. Mereka sudah masuk tanggal 28 September. Bertepatan dengan hari raya orang Yahudi, yaitu Feast of Tabernacle. Bagaimana sebetulnya ada begitu banyak nubuatan. Dan Alkitab berkata bahwa sebelum kedatangan Yesus, maka bulan akan jadi darah. Dan ini berbicara juga tentang blood moon yang akan terjadi nanti sebentar malam. Nah, saudaraku, mari kita belajar bahwa mengerti dari kondisi zaman yang ada sekarang, bahwa Yesus segera datang kembali. Yang mengerti, katakan amin. Nah, ada pendeta dari Indonesia yang sampai terlalu berani berkata bahwa tanggal 28 September besok itu saudaraku ternyata adalah hari kiamat dan hari rapture. Pengangkatan. Menurut saya saudaraku, tetap kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Tetapi Tuhan tetap berkata, kita harus terus mempersiapkan diri kita. Kita bisa melihat tanda-tanda zaman. Saya yakin sebetulnya pengangkatan belum terjadi 28 September besok. Tapi bisa terjadi kapanpun juga. Katakan amin. Bisa terjadi sebentar siang. Bisa terjadi besok malam. Kapanpun juga. Saya yakin sebetulnya kiamat masih lama. Kenapa? Karena kiamat bicara tentang langit dan bumi ini habis lenyap, hancur. Tapi Anda mengerti, Alkitab kita menjelaskan, sebelum kiamat terjadi, maka akan terjadi 7 tahun masa Antikris memerintah. Lalu akhirnya Tuhan Yesus turun dan itulah perang Harmagedon yang terjadi di Israel. Dan akhirnya akan ada kerajaan 1000 tahun damai. Yesus memerintah atas seluruh bumi. Dan barulah setelah itu akan terjadi Gog Magog atau kiamat. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya kita harus siap sedia. Kapanpun juga rapture itu bisa terjadi. Kenapa, saudaraku? Karena sebelum Antikris berkuasa, Alkitab menubuatkan rapture pengangkatan hanya orang percaya yang siap. Hanya gereja Tuhan yang siap saja yang akan terjadi. Pertanyaannya sekarang begini. Jika seandainya nanti malam rapture terjadi, dengan kondisi hidup dan rohani saudara, tertinggal atau terangkat? Ada orang tertinggal atau terangkat? Halo? Puji Tuhan kalau Anda memastikan bisa terangkat. Itu sebabnya ayo hari ini kita berbicara tentang menyambut kedatangan Yesus yang kedua.
Dan mari kita belajar, Yesus memberikan sebuah perumpamaan untuk kita belajar ada orang-orang yang harus menyambut kedatangan Tuhan 2 kali dengan sikap yang benar. Yesus pernah mengatakan dalam khotbahnya tentang akhir zaman dari Matius 24 sampai pasal berikutnya. Dan kita lihat Yesus memberikan perumpamaan tentang 10 gadis yang menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Mari kita lihat Matius 25 ayat yang pertama sampai ayat 13. Saya akan bacakan, saya harap saudara simak baik-baik supaya Anda menangkap apa yang Tuhan mau bicara buat kita. Ayat pertama. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga, pada akhir zaman, kerajaan sorga seperti apa? Seumpama 10 gadis, kata bersama saya 10 gadis. Kurang keras, 10 gadis, 2, 3. Yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki yang ditunggu ini gambaran Yesus Kristus Tuhan yang akan datang pada waktu pengangkatan. Ayat yang kedua. 5 diantaranya bodoh. Kata bersama saya bodoh. 2, 3. Dan 5 bijaksana. Kata bersama saya bijaksana. Ayat yang ketiga. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat yang kelima. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Kata bersama saya, lama tidak datang-datang juga. 2, 3. Lama tidak datang-datang juga. Mengantuklah mereka semua, 10 gadis itu, lalu tertidur. Waktu tengah malam, waktu yang tidak diduga, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Ayat yang ke-8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit daripada minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat yang ke-9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi untuk pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kata bersama saya, beli di situ. 2, 3. Ayat yang ke-10. Akan tetapi waktu mereka 5 gadis bodoh itu sedang pergi untuk membeli minyak, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia. Kata bersama saya, telah siap sedia. 2, 3. Masuk bersama-sama dengan dia, mempelai itu Yesus, ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat yang ke-11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, yang bodoh, dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12. Tetapi ia, Tuan itu, mempelai itu, Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13 kesimpulannya Yesus berkata, yuk baca sama-sama ayat 13. 2, 3. Karena itu apa? Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Dari perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh ini, kita bisa melihat sebetulnya strategi iblis agar membuat kita, semua kita menjadi seperti 5 gadis bodoh. Saya mau tanya buat saudara sekalian. Kalau saudara suruh memilih, saudara mau jadi yang mana? 5 gadis yang bodoh atau 5 gadis yang bijak? Halo? Pasti Anda memilih yang bijak. Pertanyaannya begini, saudaraku. Apa yang membuat 5 gadis bodoh ini akhirnya tertinggal? Tentunya 5 gadis bodoh ini, saudaraku, mereka begitu ingin masuk dalam perjamuan kawin itu. Tahukah saudara sekalian bahwa 10 gadis ini merupakan gambaran gereja Tuhan. Dan gereja tidak bicara tentang gedung tempat kita beribadah. Gereja sebetulnya bicara saudara dan saya, orang-orang yang percaya Yesus, yang percaya bahwa saudara adalah gereja Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Nah, dengar baik-baik saudaraku. 5 gadis bijak ini,
gambaran gereja atau orang percaya yang siap sedia waktu Yesus datang kembali. Sementara 5 gadis bodoh ini adalah gambaran gereja atau orang percaya yang tertinggal. Karena mereka tidak siap waktu Yesus datang kembali. Sekali lagi saya mau beritahu sama saudara sekalian. Semua kita ingin jadi seperti 5 gadis bijak. Tapi tahukah saudara sekalian, iblis selalu berusaha dengan strateginya, dengan serangannya. Untuk apa? Membuat saya dan saudara menjadi seperti 5 gadis bodoh yang akhirnya tertinggal. Nah, saudaraku, itu sebabnya iblis selalu merancangkan, menyodorkan ada 5 strategi yang iblis pakai supaya apa? Supaya kita tertinggal seperti 5 gadis yang bijak, yang bodoh. Saya mau tanya, siapa saudara yang mau tertinggal? Angkat tangan. Gak ada. Siapa yang mau ikut pengangkatan rapture itu? Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Judul khotbah hari ini adalah Church Under Attack. Gereja dalam serangan. Kenapa saya berkata begini? Karena sebetulnya iblis di akhir zaman sedang menyodorkan serangan-serangannya buat saudara dan saya. Supaya kita tertinggal. Tidak siap waktu Yesus datang kembali. Dan dari perumpamaan ini, kita bisa belajar ada 5 serangan iblis terhadap gereja Tuhan, terhadap saya dan saudara di akhir zaman. Serangan iblis yang pertama adalah iblis menggunakan yang namanya roh kebodohan. Spirit of foolishness. Kata bersama saya roh kebodohan. 2, 3. Roh apa? Kebodohan. Lihat ayat yang kedua dari Matius 25. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Orang bodoh nggak suka disebut bodoh. Orang bodoh biasanya merasa tidak bodoh. Dan marah kalau dibilang apa? Bodoh. Saya yakin semua kita tidak pernah merasa bodoh. Kita selalu merasa, oh aku pandai. Oh aku punya banyak pengetahuan. Nah saya yakin sebetulnya 5 gadis bodoh ini juga merasa tidak bodoh. Sekali lagi saudaraku, hati-hati. Orang bodoh itu biasanya paling marah, tersinggung kalau dibilang bodoh. Ada seorang kakek tua, lagi mancing di danau. Lagi asik mancing, sudah 3 jam mancing. 1 ikan pun gak dapat. Lalu datanglah seorang anak kecil. Lalu tanya, ya toh, kepada kakek ini. Nah si kakek ini memang temperamental, tukang marah. Terus juga omongannya kasar, seringkali saudaraku nyebut orang lain bodoh. Apa yang terjadi saudaraku? Tiba-tiba si anak kecil ini tanya, kakek duduk di tepi danau lagi ngapain? Kakeknya marah, sudah tahu pegang stik pancing, ya kan? Lalu dia berkata, kamu gak lihat apa yang saya lakukan? Saya ini lagi mancing, bodoh. Jadi dia bilang anak kecil itu bodoh. Lalu kemudian si anak nyengir, lalu tanya lagi, sudah dapat ikan enggak kek? Belum, bodoh. Kenapa? Karena 3 jam enggak dapat. Dia makin marah. Lalu tanya si anak kecil ini, umpannya apa kakek? Umpannya cacing, bodoh. Lalu si anak kecil ngomong ini, oh makanya kek enggak dapat. Kalau kakek mau dapat ikan, kakek pakai umpan yang lain. Pakai durian, campur dengan es krim, rasa coklat, di blender, lalu kemudian campur dengan kecap ABC, lalu kemudian dipelintir-pelintir kecil, jadikan umpan kek. Lalu giliran kakeknya yang penasaran. Jadi kalau dengan umpan begitu, pasti dapat ikan. Ya enggak bisa kek, bodoh kakek. Lalu kemudian si anak itu lari, saudaraku. Waktu itu anak lari, kakeknya marah. Kenapa? Karena dibilang bodoh. Seumur-umur hidup kakek ini tidak pernah dibilang orang bodoh. Dia kejar tuh anak. Lagi ngejar, jantungnya kumat, mati. Waktu si kakek mati, malaikat datang. Malaikat tanya sama si kakek, kek, waktu masih hidup, agamanya apa? Ya saya punya agama, waktu hidup bodoh. Maka kaget malaikatnya. Malaikat kok dibilang bodoh. Lalu malaikat bilang begini, kek,
Hati-hati jaga perkataan kek. Jangan sampai kakek ngomong kasar begitu dong. Barangkali kalau kakek ngomong baik, kakek bisa hidup kembali dan balik ke dunia lagi. Lalu kemudian si kakek penasaran, loh emangnya bisa? Ya enggak bisa lah bodoh. Giliran malaikat yang balas rokok. Mari kita belajar jangan sampai jadi orang bodoh. Saya yakin semua kita secara hal sekuler, Anda soal cari duit, orang cerdas. Mungkin secara pendidikan akademi, saudara adalah orang yang cerdas. Tapi jangan sampai roh kebodohan rohani mulai ada dalam hidup kita. So sekalian, kata bodoh di sini, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Alkitab Yunaninya, Yesus memakai kata moros. Kata bersama saya moros. 2, 3. Apa arti moros? Ada 2 arti. Yang pertama foolish. Memang bodoh, oon. Tapi ternyata kata bodoh atau moros di sini juga punya arti yang kedua. Godless. Tidak beriman, jahat, durhaka, dan murtad. Nah, saudara dengar baik-baik. Mari kita waspada. Jangan sampai kita bodoh, tidak ngerti kehendak Tuhan. Makanya Alkitab bilang begini, Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata bersama saya harus mengerti kehendak Tuhan. 2, 3, saya harus mengerti apa? Kehendak Tuhan. Maaf saudaraku, ada banyak anak Tuhan. Ternyata soal rohani bodohnya bukan main. Sudah bertahun-tahun ikut Yesus. Tentang peperangan rohani aja enggak ngerti. Tentang kuasa pujian penyembahan aja enggak ngerti. Tentang pentingnya berdoa bahasa roh aja enggak ngerti. Tentang pentingnya kita berpuasa aja enggak ngerti. Bahkan saudaraku tentang akhir zaman juga enggak ngerti. Dengar hati-hati saudaraku. Jangan sampai kita seperti 5 gadis bodoh yang akan tertinggal. Minta sama Tuhan roh kecerdasan rohani. Minta sama Tuhan roh hikmat. Supaya saudara dan saya bisa mengerti perkara-perkara rohani. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Berapa banyak kita kalau urusan shopping ngertinya luar biasa. Tahu persis tas merek apa yang baru keluar, modelnya kayak apa. Tapi firman Tuhan buru-buru saudaraku, kita tidak ngerti sama sekali. Kita nggak ngerti, ngapain sih puasa, ngapain sih ucapkan firman deklarasi, ngapain sih. Saya mau beritahu sama saudaraku, jangan jadi orang yang bodoh secara rohani. Saya berdoa dalam nama Yesus, biar hikmat Tuhan limpah atas saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Tapi bodoh di sini juga punya arti yaitu godless. Orang yang akhirnya tidak percaya, tidak beriman, bahkan jahat, durhaka, murtad. Saudara-saudara, waktu saya mengerti arti daripada kata bodoh di sini, tentang 5 gadis bodoh yang menyambut kedatangan Tuhan, barulah saya menangkap apa yang Yesus ucapkan waktu dia datang kembali. Lihat Lukas 18 ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat yang ke-8. Waktu Yesus mengajar tentang tidak jemu-jemu berdoa, orang percaya harus terus rajin berdoa. Katakan amin. Katakan bersama saya, doa besar kuasanya. 2, 3. Lihat, Yesus bilang begini. Aku berkata kepadamu, iya Tuhan akan segera membenarkan mereka. Sudah percaya Tuhan sanggup menolong saudara dan membenarkan? Katakan amin. Lihat, akan tetapi Yesus berkata, jika anak manusia itu, yaitu Yesus datang, waktu Yesus datang kembali, aneh pertanyaannya begini. Adakah ia Yesus mendapati iman di bumi ini? Cukup lama waktu saya baca ayat ini, saya nggak mudeng. Loh, ini kan konteksnya Yesus yang bicara tentang orang percaya yang harus tekun berdoa. Kok bisa nanti di akhir zaman sampai kepada orang percaya bisa-bisa ada kemungkinan mereka tidak punya iman. Kan pasti mereka telah beriman. Tiba-tiba mulai saya dibukakan Tuhan. Anda harus tahu begini, saudara. Betapa banyak orang percaya karena situasi dan keadaannya, lama-lama imannya mulai luntur. Lama-lama mulai tidak lagi percaya. Karena ternyata sudah lama seolah-olah janji Tuhan tidak datang. Mulai meragukan dan mulai jadi jahat. Dan akhirnya saudaraku,
rela menukar imannya, rela menukar Yesus dengan apapun yang lain. Saudara-saudara, kata bersama saya tidak mau jadi orang bodoh. 2, 3. Saya tidak mau jadi apa? Orang bodoh. Ada seorang teman, dia posting 2 gambar wanita. Dan 2 wanita ini sama-sama cantik, sama-sama artis, tapi Anda tahu saudaraku, berbeda. Foto sebelah kiri adalah foto Esmiranda, seorang artis sinetron Indonesia yang begitu dikenal dan begitu banyak fansnya dan sering kali muncul di sinetron. Tapi satu hari dia kenal Yesus dan dia memutuskan meninggalkan agama lamanya, jadi pengikut Yesus. Dia tinggalkan kepercayaan lamanya, jadi pengikut Yesus. Dan Anda tahu resikonya, semua kontrak filmnya dibatalkan. Dan Anda tahu Esmiranda tidak pernah goyah. Demi Yesus, dia rela kehilangan hal duniawi, asal dia dapatkan Yesus. Dan Anda tahu di mana Esmiranda hari ini? Dia keliling ke banyak gereja-gereja di Indonesia. Untuk apa? Bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Foto di sampingnya, seorang wanita Indonesia yang lain. Seorang yang pernah menang. Walaupun tidak juara 1 tapi juara 2. Dalam kontes kecantikan Indonesia. Bahkan sebetulnya orang ini adalah anak seorang pendeta di Indonesia. Tapi demi cinta, demi harta, dia tinggalkan Yesus dan rela menikah dengan orang non-Kristen. Dan sampai akhirnya dia menjadi seorang pejabat pemerintahan di Indonesia. Dan akhirnya terlibat korupsi. Dan Anda tahu di mana sekarang dia? Dia meringkuk di penjara. Lihat 2 pilihan yang berbeda. Wanita yang satu rela meninggalkan semua kegemerlapan dan semua hal-hal yang duniawi demi Yesus. Sementara yang satu rela meninggalkan Yesus demi hal yang duniawi. Saya mau tanya sama saudara. Mana yang cerdas, mana yang bodoh? Kok diam semua? Halo? Kalau saudara milih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Halo? Yang benar. Yang pertama atau yang kedua? Halo? Puji Tuhan, Anda jadi orang bijaksana. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Roh yang kedua, yang akan menjadi strategi iblis untuk menghancurkan gereja Tuhan, serangan iblis supaya membuat kita menjadi seperti 5 garis bodoh adalah apa? Yaitu roh kelelahan. Kata bersama saya, roh kelelahan. 2, 3. Roh apa? Kelelahan. Spirit of tiredness. Capek. Lelah. Lihat ayat yang kelima. Matius 25 ayat yang kelima. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua. Lalu apa? Tertidur. Saudara dengarkan mari. Saya mau tanya sama saudara. Ini yang salah siapa? Mereka jadi tertidur, ngantuk dan tidur. Gara-gara mempelai lama tidak datang. Yang salah siapa? Kita nganggap, oh yang salah mempelainya dong. Yang salah Tuhan, kenapa lama tidak datang? Tapi waktu saya pelajari, Anda harus tahu. Tradisi Yahudi waktu itu, ketika seseorang mempelai akan menikah, mereka hanya memberitahu tanggalnya, tapi jam kedatangannya tidak pernah diberitahu. Dan Anda harus tahu, hal yang sama juga, kedatangan Yesus yang kedua, dia berkata dari tanda-tanda zaman, engkau bisa belajar, aku segera datang. Tapi tetap tidak pernah bisa tahu persis kapan dia datang. Tetapi yang harus kita kerjakan, berjaga-jaga senantiasa. Katakan amin. Katakan amin. Kenapa saudaraku? Dengar baik-baik.
10 gadis ini menunggu lama sekali. Ayo, saudara, kalau Anda nunggu yang ditunggu gak ada dan datang, apa yang saudara alami lama-lama? Hah? Jadi apa? Jadi apa? Capek? Apa lagi? Ngantuk? Apa lagi? bete? Apa lagi? Ngomong dong, halo? Hah? Suntuk? Lapar? Ya kan? Tidur. Hari ini, berapa banyak kita sedang lelah? Sudah lama nunggu janji Tuhan. Sudah lama berdoa. Mana kok nggak datang-datang? Katanya Tuhan janji pemulihan. Katanya Tuhan janji memberkati, menolong saya. Tapi mana kok tidak terjadi? Berapa banyak orang percaya hari ini lelah, capek. Karena menunggu jawaban yang usianya 30 tahun. Ditawari sama iblis, sembah aku, seluruh dunia aku beri padamu. Dan kalau Yesus menolak, tapi antikris nanti akan menyembah iblis. Dan betul-betul dia diberi kuasa atas seluruh dunia. Hati-hati saudaraku. Berapa banyak kita terjebak dengan shortcut. Contohnya begini. Lihat toh, kamu sudah mempertahankan pernikahanmu sekian tahun. Buktinya apa? Tidak bahagia toh? Lihat. Ada bule ganteng satu. Ceraiin aja. Suami sudah botak, gembrot, pelit, sukasar, ngentutan lagi, hidup lagi. Shortcut aja. Mending sama bule itu. Dapat surat, dapat duit. Apalagi dia sudah tua, nggak punya anak. Asuransi jiwanya juga besar. Kawin sama dia dapat surat, dapat kekayaan. Cepat mati dia, lebih kaya lagi. Shortcut aja. Hati-hati. Berapa banyak orang ditawari oleh iblis? Lu ngapain? Pacaran kudus. Ini kan Amerika. Nggak apa-apa, kan orang tua berkata baru nikah tahun depan. Sekarang sih nggak apa-apa. Hidup dalam free sex. Toh nanti juga menikah. Iblis tawarkan shortcut. Sudah capek atas hidup ini kan? Toh percuma kan? Kamu sudah sekian lama bertahan ikut Tuhan. Ngadepi masalah. Capek kan? Sudah. Shortcut aja. Minum bacon rasa stroberi. Terjun aja dari lantai 2. Saudara. Anyala iblis. Ayo kata bersama saya 2, 3. Kurang keras. 2, 3. Hati-hati loh ya. Ngomongnya anyala iblis. Jangan ngomong nunjuk sebelahmu. Atau nunjuk mertua. Jangan. Kata bersama saya 2, 3. 2, 3. Kalau kita harus lewati jalan proses. Jalan yang penuh dengan ujian tantangan. Melewati semua waktu menunggu. Jangan pernah terpikir untuk cari jalan pintas. Percayalah, waktu Tuhan memang seolah-olah lama. Tapi percayalah, tidak pernah terlambat. Dia tolong kita semua. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita belajar untuk tidak cari jalan pintas. Dan yang keempat, serangan iblis terhadap gereja Tuhan yang keempat adalah apa? Pakai yang namanya roh kekikiran. Kata bersama saya, roh kikir. 2, 3. Gimana Pak kok bisa tahu? Lihat ayat 9-10. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu kalau saya share minyak. Lebih baik kamu pergi
kepada penjual minyak dan beli di situ. Kata bersama saya, beli di situ. 23 ayat 10. Akan tetapi waktu mereka 5 gadis bodoh sedang pergi untuk apa? Membelinya. Kata bersama saya, membelinya. 23. Sampai sini dulu. Saya tanya sama saudara. 5 gadis bijak ini, waktu mempelai mau datang, padam, terus suruh beli minyak. Lalu dia pergi beli minyak ke toko minyak, penjual minyak. Saya mau tanya sama saudara. Berarti sebetulnya 5 gadis bodoh ini mampu nggak beli minyak? Lalu mampu tidak? Kan nggak disebut gini, maka mereka ngutang minyak. Ya biasa kan, anak kos begitu kan. Ngebon dulu, anak kuliah kan begitu ya toh. Ngebon dulu, kapan bayarnya nyo? Kapan bayarnya nih? Tunggu, kapan? Sampai Yesus datang ketiga kali. Nggak disebut mereka mengutang minyak. Nggak disebut maka mereka pakai kredit card. Tapi disebut mereka membeli minyak. Saya mau tanya sama saudara. Sekali lagi, berarti sebetulnya 5 gadis bodoh ini punya kemampuan tidak untuk membeli minyak? Punya tidak? Kalau punya, berarti mereka punya duit tidak? Punya duit. Berarti pada waktu mereka menanti mempelai itu, baru datang. Sebetulnya mereka punya duit tidak? Bawa duit tidak? Bawa. Anda tahu? Tapi mereka punya duit dan bawa duit. Tapi mereka tidak mau beli minyak. Disimpan. Sayang Ya kalau minyaknya kepake. Kalau enggak, sayang simpen aja. Beda dengan 5 yang bijak. Aku punya duit, aku beli minyak. Dan buat cadangan. Anda harus tahu begini. Saudara-saudara, setan akan berusaha membuat saudara dan saya seperti 5 gadis bodoh. Kita punya duit, kita punya berkat, tapi kita cuma sibuk simpan. Dan kita cuma sibuk hanya spend untuk diri kita sendiri. Tetapi kita tidak pernah mau berani untuk benar-benar membeli sesuatu perkara rohani untuk kemuliaan Tuhan. Contohnya gini, kalau untuk makan, berapapun berani keluar. Daftar retreat, mikir dulu, pakai nawar lagi. Jadi berapa satu orang? $100. Itu sekamar berapa orang? 2 orang. Tempat tidurnya ada berapa? Ada 2. Jadi kalau seandainya berapapun orang yang dalam kamar tetap bayar $200 untuk 2 orang. Iya. Oh, oke, sebentar. Saya cari teman saya. Kalau bisa 50 orang satu kamar. Maaf saudaraku. Untuk beli CD rohani. Mikir, enggak berani. Pelit. Kalau bajakan mau. Saudara maaf. Kalau saudara tidak berani gunakan uangmu untuk investasi bagi pekerjaan Tuhan. Untuk investasi bagi kerajaan surga. Untuk jadi berkat bagi orang lain. Saya khawatir kita akan jadi seperti 5 gadis bodoh. Yang cuman sibuk untuk menyimpan bagi diri kita sendiri. Saya yakin sebetulnya kita diberkati dengan satu alasan, agar kita jadi saluran berkat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yesus berkata begini, lihat Matius 6 ayat 20 sampai 21. Yuk baca sama-sama yuk. Matius 6 ayat 20 sampai 21. Semua baca keras. 2, 3. Tetapi kumpulkanlah bagimu apa? Harta di surga. Kata bersama saya, harta di surga. Di surga ngengat dan kara tidak merusakkannya, dan apa? Pencuri tidak membongkar serta apa? Mencurinya. Ayat yang ke-21 baca sama-sama. 2, 3. Karena di mana hartamu berada apa? Di situ juga hatimu berada. Katakan amin. Dengar kemari. Secara logika, apa Tuhan itu mata duitan, Pak? Kayaknya Tuhan enggak mata duitan loh, Pak. Cuman pendeta yang mata duitan, Pak. Mata saya bukan duit. Sudah jujur gini, saudara. Kenapa Tuhan memerintahkan kembalikan perpuluhan? Menabur banyak, menuai banyak. Kita memberi kepada orang-orang miskin. Saya cuman gini, Tuhan. Kan bukankah engkau punya segalanya?
Langit dan bumi Tuhan punya. Kenapa kau mau minta lagi kami membawa korban? Tiba-tiba Tuhan jawab gini, 2 alasan hambaku. Apa Tuhan? Alasan pertama, aku mau uji hati mereka. Lebih cinta harta atau lebih cinta sang sumber yang punya harta. Saya pastikan setiap saudara lebih cinta Tuhan, sumber harta. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lalu saya tanya, alasan kedua apa Tuhan? Alasan kedua, karena di mana seseorang cinta, pasti dia akan spend uang paling banyak untuk yang dia cintai. Dengar para wanita yang masih belum menikah. Kalau Anda pacaran dan si cowok Anda pelitnya bukan main. Apalagi ketika tagihan makan datang dan dia pura-pura sakit perut di kamar mandi. Doa. Capek lelah akan beban pergumulannya. Saudara sekalian, saya berdoa. Biar roh kelelahan ini dihancurkan dari hidup kita. Supaya saudara dan saya tidak tertidur dan tidak ngantuk. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara sekalian, berapa banyak orang akhirnya lelah dalam hidupnya. Capek. Capek Pak. Suami kok gak berubah-berubah Pak. Bu, yang perlu berubah bukan suami dulu. Ibu dulu yang harus berubah. Tidak ada yang amin. Capek Pak, istri saya gak berubah-berubah. Pak, yang harus berubah dulu bukan istri. Kita para suami harus berubah. Katakan amin. Nah, sudah dengar baik-baik. Mari kita belajar. Jangan sampai Anda lelah. Karena iblis menyodorkan roh kelelahan. Nah, kata mengantuklah di sini. Ya, ternyata Yesus pakai kata dalam Yunaninya nustako. Nustakso ini, artinya adalah apa? Artinya ternyata to sleep, memang ngantuk. Tapi berikutnya adalah apa? Ternyata artinya kata ini adalah careless. Jadi lalai, ceroboh, teledor. Kita sudah mulai jadi Kristen yang akhirnya lalai. Mutuskan apa-apa emosi. Ngelakuin apa-apa sudah bawaannya kesel. Saudaraku. Nah hati-hati. Bahkan kata tertidur di sini. Ternyata dalam bahasa aslinya. Itu punya arti 2 juga. Yang pertama adalah apa? To sleep, juga tertidur. Tapi yang kedua adalah to be dead. Mati. Berapa banyak kita, rohani kita sudah mati. Ke gereja sudah tidak semangat. Hidup sudah tidak semangat. Kerja sudah tidak semangat. Kenapa? Karena sebetulnya roh kelelahan itu ada dalam hidup kita. Come on church, bangkit. Tuhan menjanjikan kelegaan yang baru buat saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Saudara, Yesus itu sebabnya dia berkata begini. Matius 11 ayat 28. Yuk baca sama-sama yuk. Matius 11 ayat 28. Baca sama-sama. 2, 3 keras. Marilah kepadaku. Apa? Semua yang letih lesu dan apa? Berbeban berat. Aku Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa percaya dalam Yesus ada kelegaan? Angkat tangan saudaraku. Siapa percaya bahwa Yesus pasti memberi kelegaan? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tapi berapa banyak kita bilang ini, Pak, saya ke gereja, beban berat. Pulanglah kok tetap beban berat, Pak. Saya sudah berdoa, baca firman dengan beban berat, kok tetap beban berat? Saya kasih contoh, Irfan. Coba, itu di depan ada 2 tas, coklat sama hitam, ambil. Cepet dong. Oke. Anggap itu beban beratmu, Van. Beban beratmu apa, Van? Enggak ada? Puji Tuhan. Beban berat Ivan, apa? Keluarga, pergumulan, perjodohan. Anggaplah saya Yesus. Dan saya menyediakan kelegaan. Dan saya berkata pada Irfan, marilah kepadaku semua yang berbeban berat, letih lesu, marilah datang kepadaku. Mari datang kepadaku. Aku memberikan kelegaan kepadamu.
Aku memberi kelegaan kepadamu. Mau terima kelegaan? Apa yang harus kamu lakukan? Tukar. Terjadi pertukaran. Ini terima. Oke. Sono pergi. Harus terjadi pertukaran. Bebannya Irfan diserahkan ke Yesus. Karena saudara akan terima kelegaan. Dua tanganmu penuh dengan beban. Bagaimana kau bisa menerima lagi dari Tuhan? Tuhan berkata tadi, aku memberikan kepadamu. Berarti Anda harus lepaskan dulu bebanmu, serahkan. Dan kau akan bisa menerima kelegaan. Sehingga akhirnya engkau selalu segar dan dapat kelegaan yang baru. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Ngapain? Tukar lagi? Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara datang pada Tuhan dan mau menerima kelegaan, kekuatan yang baru karena kau sudah lelah, jangan terus bawa bebanmu. Serahkan ke Tuhan dan terjadi sebuah pertukaran di mana akhirnya Tuhan menerima beban saudara dan saudara menerima yaitu kelegaan. Engkau mendapat kelepasan dari bebanmu dan engkau mendapatkan kekuatan yang baru. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Roma 12 ayat yang ke-11. Kita berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kata bersama saya, roh saya harus menyala-nyala. 2, 3. Ayo lebih lagi, roh saya harus menyala-nyala. 2, 3. Jangan jadi lelah. Memang beban berat, tapi jadilah bersemangat. Efesus 5 ayat 14. Itu sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tertidur. Kata bersama saya, bangun. Belum semuanya. Bangun. Ya, kata bersama saya tidak boleh tidur lagi. Secara rohani. Nanti malam harus tidur, saudara. Amin. Karena kalau sudah ada yang tidur, nanti malam tidak bisa tidur. Saya yakin sudah cari saya telepon saya, Pak, saya nggak bisa tidur. Nanti saya nggak bisa tidur juga, saudaraku. Kata bersama saya, bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atasmu. Siapa mau hidupnya selalu penuh dengan cahaya Kristus? Mari belajar tetap bersemangat dalam hidup ini. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, serangan iblis yang ketiga adalah apa? Iblis menyodorkan roh jalan pintas. Spirit of shortcut. Mana Pak buktinya Pak? Lihat ayat yang ke-8. Saat sadar pelitanya hampir padam dan tidak ada minyak, apa yang dikatakan oleh gadis-gadis bodoh? Ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, berikan kami sedikit daripada minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Sudah dengar kemarin? Berapa banyak kita seperti 5 gadis bodoh ini. Mau cari gampangnya saja. Mau cari mudahnya saja. Ngapain repot-repot harus jalan beli minyak. Ngapain repot-repot harus jalan dan kemudian bayar harga lagi beli minyak. Minta saja. Berikan kami sedikit minyak. Saudara sekalian, ini mental orang yang cuma mau minta-minta tanpa mau mengikuti sebuah proses dari Tuhan. Setan seringkali menyodorkan kita, shortcut saja, jalan pintas saja. Dan Anda tahu kan, ini strategi juga iblis pakai untuk menggoda Yesus. Buktinya mana Pak? Lihat dalam pencobaan di padang gurun, Matius 4 ayat 9 sampai 10. Lihat ya, iblis berkata begini kepada Yesus. Dan berkata kepada Yesus, kepadanya, semua ini, semua seisi dunia, akan kuberikan kepadamu Yesus. Kata iblis, jika engkau sujud menyembah aku. Ditawarin sama setan, sujud nyembah, saya beri semua. Ayat 10 lihat. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyala iblis. Kata bersama saya, enyah iblis. 2, 3. Setiap spirit shortcut dihancurkan. Harus enyah. Katakan amin. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sudah dengar kemari.
Iblis pakai strategi yang sama untuk menawarkan jalan pintas. Anda tahu nggak? Itu waktu Yesus baru umur 30 tahun. Dia baru mau melayani, selesai doa puasa. 40 hari, iblis tawar. Yesus, sembah aku, seluruh dunia aku beri. Padahal Anda mengerti, Yesus datang ke dunia, misinya apa? Menebus di kayu salib. Sehingga seluruh dunia dari tangan iblis diserahkan jadi milik Tuhan Yesus. Iblis potong. Lu ngapain Yesus? 3,5 tahun nanti lewati jalan salib menderita. Kelamaan. Sembah sekarang, aku beri. Yesus menolak. Saudara harus tahu, Antikris nanti adalah seorang manusia